Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, dengan syarah dari Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Halaman 46. Qala syarihu wafaqahullahu. Syarih mengatakan, semoga Allah Ta'ala memberikan beliau taufik. Maqsudu tarjamati ta'zimu syarril bid'ati. Yang dimaksud dalam matan adalah ingin menjelaskan betapa besarnya bahaya bid'ah. Wa bayanu khatariha, dan menjelaskan bahaya bid'ah. Wa annaha asyaddu dararan wa akbaru khataran minal kabairi. Dan menjelaskan bahwasanya bid'ah itu lebih asyad, lebih fatal bahayanya dan lebih fatal khatar kerusakannya daripada dosa-dosa besar. Wal bid'atu syar'an ma uhditha fid din mimma laysa minhu biqasdi ta'abbudi. Bid'ah secara syar'i artinya segala sesuatu yang uhditha, yang diada-adakan, fid dini, dalam agama, mimma laysa minhu, yang tidak ada landasannya, tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dalam agama. Biqasdi ta'abbudi, dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Ya, maka ini definisi bid'ah secara syar'i. Ya, walaupun secara bahasa Arab, bid'ah artinya segala sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ini definisi secara bahasa. Namun kalau kita bicara dalam masalah agama, tentunya kita gunakan istilah agama, istilah syar'i. Ya. Maka yang dimaksud bid'ah oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, yang dibahas oleh para ulama, termasuk yang dibahas oleh beliau di sini, adalah bid'ah secara syar'i di sini. Ma uhditha fid dini mimma laysa minhu biqasdi ta'abbudi. Maka tidak termasuk di dalamnya perkara-perkara duniawi. Ya, perkara duniawi yang baru, yang sebelumnya nggak ada, memang secara bahasa itu bid'ah. Namun tidak masuk dalam pembahasan ini. Ya, seperti adanya teknologi, kendaraan-kendaraan, pesawat, mobil, motor, adanya komputer, adanya handphone, adanya internet. Nah, maka ini nggak termasuk dalam pembahasan terlarangnya bid'ah. Ya. Masalah dunia, masalah muamalah, hukum asalnya mubah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Kaidah fikih mengatakan hukum asal dalam masalah muamalah, hukum asalnya mubah. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau mengatakan tentang definisi bid'ah. Bid'ah artinya tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha bita'abbudi lillahi ta'ala. Bid'ah artinya adalah tariqatun fid din, suatu metode dalam beragama. Ya, perhatikan, bid'ah adalah metode beragama, ritual beragama. Yang dia mukhtara'atun, dibuat-buat, baru. Tidak ada contohnya dari Al-Qur'an, ya, tidak ada tuntunannya dari Al-Qur'an, tidak ada tuntunannya dari sunnah Nabi SAW. Tudahi asy-syari'ah, yang perbuatan ini, ritual ini mirip-mirip dengan apa-apa yang disyariatkan dalam Islam. Ya. Mirip-mirip dengan apa yang sudah disyariatkan. Dan yuqsadu bisuluki 'alaiha at-ta'abbudu lillah. Dan maksud untuk melakukannya, pelakunya melakukan itu tujuannya untuk ta'abbud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi bid'ah. Contoh perbuatan bid'ah adalah misalnya kalau seseorang membuat ibadah salat yang tidak ada tuntunannya. Ya, di antaranya salat raghaib. Ya, salat raghaib. Nah, salat raghaib ini nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Atau salat raghaib ini adalah tariqatun fid din, sebuah ritual beragama.
metode beragama. Kemudian dia mukhtara'ah baru, nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya, kemudian mirip-mirip dengan salat-salat yang lain. Ya, mirip dengan syariat salat. Mirip dengan salat 5 waktu, mirip dengan salat sunnah, mirip. Karena dia salat. Dan orang yang melakukan salat raghaib, ini tentunya niatnya ingin mendapatkan pahala. Ya. Maka itu ibadah, niatnya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bid'ah juga adalah merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dengan kata lain Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakan Maulid Nabi ini adalah thariqatun fid din, ritual beragama. Ya, bukan masalah muamalah, ya, bukan masalah dunia, ini masalah agama. Thariqatun fid din, suatu cara beragama. Dan dia mukhtara'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, ya, bahkan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga para imam yang 4. Imam madzhab yang 4 nggak pernah merayakan Maulid Nabi. Kemudian mirip-mirip dengan syariat, ya. Karena orang yang merayakan Maulid Nabi, dia membuat sebuah hari raya, ya, hari perayaan. Maka ini mirip-mirip dengan hari raya Idul Fitri, mirip dengan hari raya Idul Adha yang disyariatkan oleh Islam. Mirip-mirip karena sebuah hari raya. Dan orang yang merayakan Maulid Nabi tentunya mereka berniat untuk ibadah. Mereka merasa dapat pahala, berniat untuk ibadah. Ya, maka ini sebuah perbuatan yang bid'ah. Adapun misalnya yang banyak sering orang sangkakan bid'ah, misalnya pergi haji naik pesawat. Ya, pergi haji naik pesawat disangka sebagai perbuatan bid'ah. Ya, jawabannya ini bukan perbuatan bid'ah. Ayo mari kita terapkan definisi tadi. Naik pesawat untuk pergi haji, ya. Naik menggunakan pesawat untuk pergi haji. Apakah dia sebuah thariqatun fid din, metode beragama, ritual beragama? Naik pesawatnya. Kalau hajinya iya. Hajinya itu ritual agama. Namun naik pesawatnya apakah itu ritual? Apakah ada orang yang menganggap naik pesawat itu ritual? Suatu rangkaian ibadah tersendiri. Harus naik pesawat, kalau tidak naik pesawat tidak afdal atau berdosa. Tentunya tidak ada yang menganggap demikian. Ya, tentunya orang menganggap pesawat adalah alat transportasi. Naik haji bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa naik perahu, atau kendaraan-kendaraan yang lain. Orang tidak merasa naik pesawat ini sebagai sebuah metode beragama, sebagai ritual. Ya, maka dari satu hal ini saja sudah menunjukkan naik pesawat untuk pergi haji ini bukan termasuk dalam pembahasan bid'ah. Ya, karena ini bukan masalah thariqatun fid din, ya, bukan metode beragama. Ya. Kemudian ada orang yang menyangka bahwasanya sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Ya, maka mari kita tes dengan definisi tadi. Apakah sholat tarawih berjamaah adalah thariqatun fid din? Jawabannya iya. Metode beragama, ritual beragama. Sholat tarawih ritual. Kemudian apakah dia mukhtara'atun? Ya, diada-adakan, dibuat-buat? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah SAW tarawih berjamaah. Ya. Tarawih berjamaah walaupun Nabi hanya lakukan 2 malam atau 3 malam di masjid. Karena Nabi khawatir diwajibkan kepada umatnya, maka Nabi tidak lanjutkan di masjid. Nabi lanjutkan di rumah. Namun Nabi pernah lakukan, Nabi pernah contohkan, bahkan Nabi perintahkan. Ya. Nabi katakan, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu salata lailatin. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam berjamaah sampai imam selesai, maka ditulis baginya pahala salat malam semalam suntuk. Nabi perintahkan, berarti ini bukan mukhtara'ah, bukan dibuat-buat, bukan diada-adakan.
Nah, sehingga sholat tarawih berjamaah bukan bid'ah. Ini definisi bid'ah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wal kabiratu syar'an hiya ma nuhiya anhu ala wajhi ta'dhimi. Sedangkan kabirah, dosa besar secara syar'i artinya semua yang dilarang dalam syariat ala wajhi ta'dhim, dengan dianggap sebagai sesuatu larangan yang besar. Fayandariju fiha al-kufru wasyirku fama dunahuma. Maka termasuk di dalamnya kekufuran, kesyirikan, dan dosa-dosa yang levelnya di bawah kufur dan syirik. Ya. Jadi kalau disebutkan kata-kata kabirah atau kabair, dosa besar, maka di dalamnya sudah termasuk kufur dan syirik. Wa khussat istilahan bima siwa syirki wal kufri. Dan terkadang istilah kabirah, dosa-dosa besar, secara istilah dikhususkan untuk semua dosa yang selain kufur dan syirik. Fal kabiratu istilahan ma nuhiya anhu ala wajhi ta'dhimi duna syirki wal kufri wal bid'ati. Maka kalau demikian, kabirah atau dosa besar artinya semua yang dilarang dalam syariat dan dianggap sebagai sesuatu yang besar, dosa yang besar, namun tidak termasuk di dalamnya syirik, kufur, dan bid'ah. Ya, selain syirik, kufur, dan bid'ah. Wal muradu minal ma'nayaini huna al-ma'na al-istilahiyyu fataqdiru tarjamati babu ma jaa annal bid'ata syarrun minal kabairi al-istilahiyyati. Dan yang diinginkan dalam bab ini adalah dari dua makna di atas, dari dua makna kabirah di atas adalah makna secara istilahi. Makna yang kedua. Maka fataqdiru tarjamati, maka yang diinginkan oleh matan ketika mengatakan bab majaa annal bid'ata syarrun minal kabair. Kabair di sini kabair istilahiyah, secara istilahi, yaitu semua dosa-dosa selain bid'ah, selain syirik, dan selain kufur. Ay ma tasduqu alaihi na'tul kabirati wala yakunu syirkan wala kufran. Itu semua dosa yang layak untuk disematkan sifat kabirah, dosa besar, namun selain syirik dan selain kufur. Li'anna ismal kabirati syar'an yatanawalul kufra wa syirka. Karena istilah kabirah secara syar'i mencakup juga kekufuran dan kesyirikan. Al-kufru kabiratun, maka perbuatan kufur itu adalah dosa besar. Wasyirku kabiratun, kesyirikan juga dosa besar. Lakin al-istilaha khassa ismal kabirati bima siwahuma ma'al bid'ati. Namun secara istilah yang digunakan di kitab ini dikhususkan istilah kabirah untuk semua dosa yang selain kufur dan syirik, dan juga bid'ah. Washtadda khatarul bid'i hatta faqatil kabaira li amrayni. Dan bahaya bid'ah ini ishtadda, menjadi sangat fatal sampai melewati fatalitas dosa-dosa besar. Ini dikarenakan dua poin. Ahaduhuma, yang pertama, amrun yata'allaku bil fi'li. Ya, poin yang terkait dengan perbuatannya. Wa huwa wuqu'uhu istidrakan 'ala syari'ati. Yaitu orang yang melakukan bid'ah itu istidrakan, dia seperti memprotes, seperti mengoreksi syariat Islam. Wa nisbatan laha ila naqsi, dan dia mensifati syariat dengan adanya naqs, adanya kekurangan. Dia merasa syariat masih kurang sehingga dia bikin yang baru. Wahtiyajaha ila takmili, dan seolah-olah dia menganggap syariat itu butuh kepada penyempurnaan. Famukhtara'ul bid'ati yakunu bifi'lihi mustadrikan 'ala syari'ati. Maka orang yang melakukan bid'ah
dengan perbuatannya, ya, bukan dengan perkataannya. Ya, perkataannya nggak akan mungkin mengatakan, oh saya sedang mengoreksi syariat, nggak mungkin. Namun bifi'lih, dengan perbuatan yang dia lakukan, seolah-olah dia mustadrikan ala syariah, sedang mengoreksi syariat, ya, sedang protes, sedang otak-atik syariat karena kurang sempurna. Nasiban iyyaha ila naqsi, ya, dan menisbatkan kekurangan pada syariat, wa annaha muhtajatun ilal kamal, dan butuh untuk disempurnakan. Hatta rattaba hadzal fi'la faja'alahu minha, ya, sehingga dia menambahkan perbuatan yang baru tersebut, dan dia jadikan perbuatan yang baru tersebut, ibadah baru tersebut bagian dari syariat. Wal akharu, alasannya kedua, amrun yata'allaqu bil fa'ili, ya, poin yang terkait dengan orangnya, orang yang melakukannya. Wa huwa anna fa'ilal bid'ati yaj'aluha dinan. Orang yang melakukan kebid'ahan, dia menjadikan perbuatan yang dia lakukan tersebut sebagai agama. Yataqarrabu bihi ila Allah, yang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzani al-amrani mafqudani fil kaba'iri. Dan dua poin di atas ini tidak terdapat dalam dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar tentunya bukan karena dia menganggap Islam ini kurang sehingga saya harus lakukan dosa ini. Enggak mungkin demikian. Atau tidak ada orang yang melakukan dosa besar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada. Ya, jadi dua perkara di atas tidak terdapat dalam dosa besar. Sama-sama bid'ah itu dosa, ya, dosa besar juga dosa. Namun untuk bid'ah ada dua poin fatalitas tambahan. Fa innal munghamisa fiha la yuridu bi fi'lihi al-istidraka ala syariati. Karena orang yang tercebur dalam dosa besar, ketika dia melakukan dosa besar, la yuridu, dia tidak ingin, ya, al-istidrak, untuk memprotes, untuk mengoreksi syariat. Wala nisbataha ila naqsi, dan tidak mensifati syariat dengan kekurangan. Wala tiyajaha ila takmili, dan tidak menganggap syariat butuh disempurnakan. Walahu aidan ya'udduha dinan, dan juga tidak menganggap maksiat yang dia lakukan sebagai bagian dari agama. Yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Falamma ikhtassatil bid'atu bil amrayni al-madhkuraini. Ketika perbuatan bid'ah ini memiliki keunikan, ya, dengan dua perkara di atas, sarat ijmalan ashadda khataran, maka jadilah perbuatan bid'ah secara ijmal, secara umum, itu lebih bahaya daripada perbuatan dosa besar. Wa a'dhama dararan, dan lebih besar bahayanya minal kaba'iri, dari dosa-dosa besar. Amma bin nadhari ila tafsilil adillati faqad dzakara al-musannifu rahimahullahu li tahqiqi maqsud at-tarjamati sab'ata adillati. Adapun dari sisi tafsil adillah, rincian dalil-dalil, maka penulis rahimahullah untuk menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan, beliau membawakan 7 dalil. Fad-dalilul awwalu qauluhu ta'ala. Dalil yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati. Sisi pendalilan yang diinginkan oleh matan, anal bid'ah asbahu bisyirki. Bid'ah itu mirip-mirip dengan kesyirikan. Li'annahuma yuta'abbadu bihima wa yuttakhadhani dinan. Karena bid'ah dan syirik, pelakunya sama-sama menganggap itu ibadah dan dijadikan sebagai agama. Orang yang berbuat kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, maka dia menganggap perbuatannya itu penyembahan, ibadah, dan dianggap perbuatannya baik. Fayajtami'ani fi iradati taqarrubi. Maka
yajtami'an, mereka bid'ah dan syirik punya kesamaan, yaitu iradati taqarrubi, adanya maksud untuk taqarrub, adanya maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fal bid'atu hina idzin a'zamu minal kaba'iri, maka bid'ah kalau demikian lebih besar, lebih bahaya daripada kabirah, daripada dosa besar. Wa ajdaru bil uqubati, dan lebih layak untuk mendapatkan hukuman. Li musyabahatihima asyirka alladzi la yaghfiruhu Allah, karena li musyabahatiha, karena kemiripan dia terhadap kesyirikan, yang kesyirikan itu padahal kesyirikan itu tidak akan Allah ampuni. Fayukhawwafu 'ala al-waqi'i fiha alla yughfar lahu, maka dari sini dikhawatirkan orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan, nanti dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashadda min at-takhawufi 'ala sahibil kabirati, dan kekhawatirannya lebih besar, lebih fatal dibanding kekhawatiran kita kepada pelaku dosa besar. Wa sahibu al-kabirati arja fi husulil maghfirati lahu, maka orang yang melakukan dosa besar lebih besar harapannya untuk mendapatkan maghfirah, ampunan bagi dia, min sahibil bid'ati, daripada pelaku bid'ah. Fatakunul bid'atu asyaddu minal kaba'iri, maka kalau demikian bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Wad dalilu tsani, dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah, sisi pendalilan dari matan ini adalah annal mubtadi'a mimman yaftari 'ala Allahi kadhiba, orang yang berbuat kebid'ahan dalam agama, dia termasuk orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Ya, karena Allah nggak pernah ajarkan, Rasul nggak pernah ajarkan, kok dia menganggap ini bagian dari Islam. Maka ini buat kedustaan atas nama Allah. Liudillan nasa bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Fala ahada asyaddu dhulman minhu, maka tidak ada orang yang lebih zalim daripada dia. Wa fa'ilul kabirati la yudanihi bihadza, sedangkan orang yang melakukan dosa besar, dia tidak beragama dengan cara seperti itu. Fahuwa la yaj'aluha dinan, dia tidak menjadikan dosa besarnya sebagai bagian dari agama. Wala yansibuha ila syar'i, dan dia tidak nisbatkan perbuatan dosanya kepada agama, kepada syariat. Fal bid'atu asyaddu minal kaba'iri, maka bid'ah lebih parah daripada dosa besar. Lima fiha minal iftira'i 'ala Allahi kadhiba, karena di dalam perbuatan bid'ah terdapat iftira, ya, membuat kadziban, kedustaan 'ala Allah, atas nama Allah. Wad dalilu tsalitsu, dalil yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah, agar mereka membawa dosa-dosa mereka secara sempurna di hari kiamat. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin, dan juga dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati, sisi pendalilan dari matan ini, anal kafira al-mudilla yahmilu awzarahu wa awzara man adallahu kamilatan. Orang yang kafir, dalam ayat ini bicara tentang orang yang kafir. Orang yang kafir yang telah menyesatkan orang lain, maka dia akan membawa dosa dia di hari kiamat dan dosa orang-orang yang telah dia sesatkan secara sempurna. Wa kadzalika al-mubtadi'u al-mudillu, maka demikian juga orang yang mubtadi', orang yang melakukan kebid'ahan, mengajarkan kebid'ahan, al-mudillu yang menyesatkan orang lain. Ya. Orang yang melakukan kebid'ahan dan mengajarkan kebid'ahan kepada orang lain. Fa innahuma yuzawwiqani syirka wal bid'ata. Ya, maka dua-duanya membuat
kesyirikan dan kebid'ahan tampak seperti lezat, ya, tampak seperti enak, yuzawiqan, membuat menjadi enak, menjadi seperti lezat. Wa yuzayyinani lin-nasi, dan menghias-hiasi perbuatan bid'ah dan perbuatan syirik bagi manusia, nampak indah. Fi'lahuma, ya, perbuatan mereka berdua, perbuatan orang kafir yang menyesatkan dan perbuatan mubtadi yang menyesatkan tadi, bija'alihima minad din, dengan mereka berdua menjadikan kebid'ahan dan kekufuran yang mereka lakukan sebagai bagian dari agama. Ya. Semua orang yang melakukan kebid'ahan pasti merasa perbuatan yang dia lakukan itu baik. Ya. Maka dia akan mengajarkan kepada orang ini baik. Dia akan menghias-hiasi perbuatan bid'ahnya dengan kebaikan, sehingga tampak baik, tampak lezat. Fal mubtadi'u al-mudillu musyabihun lil kafiri al-mudilli. Maka ahlul bid'ah, yang mubtadi' artinya ahlul bid'ah, yang menyesatkan, ini mirip-mirip seperti orang kafir yang mudil, yang menyesatkan. Bizakhrafatihima al-batila, yaitu sama-sama mereka menghiasi kebatilan sehingga tampak bagus. Wa tamwihi 'ala an-nasi fi ittikhadhi ma laysa dinan min ma laysa dinan min ad-dini. Dan juga dalam menyamarkan sesuatu yang bukan bagian dari agama sehingga seperti seolah-olah bagian dari agama. Tamwih, menyamarkan. Fayakunu jazaa'ul kafiri al-mudilli ayatahammala wizrahu wa wizra man ittaba'ahu. Maka jadilah ganjaran yang didapatkan oleh orang kafir yang menyesatkan, dia akan menanggung dosa dia dan dosa orang-orang yang dia sesatkan, yang mengikuti dia. Wa kadzalika lil mubtadi' وكذلك المبتدئ المضل يتحمل وزره ووزر من اتبعه. Orang yang melakukan kebid'ahan, yang menyesatkan orang lain, dia akan membawa dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Wala yujadu hadza fi sahibil kabirati. Dan ini, poin ini tidak terdapat dalam orang yang melakukan dosa besar. Li'annahu la yaj'aluha dinan. Dan orang yang melakukan dosa besar tidak menjadikan dosanya tersebut sebagai bagian dari agama. Walau zayyanaha lin-nasi, walaupun ya, dia terkadang orang yang melakukan dosa itu menganggap perbuatan dosanya itu indah, ya, menampakkan perbuatan dosanya tersebut indah di hadapan manusia. Ya, seperti orang yang suka minum khamar, maka dia katakan kepada manusia, minum khamar ini enak, minum khamar ini bisa bikin kita fly, bisa lepas dari masalah. Ini menghiasi perbuatan dosa, namun tidak dijadikan sebagai bagian dari agama. Tidak dianggap bagus, tidak dianggap baik. Fa innahu la yuzayyinuha lahum anha qurbatun wa yutaqarrabu biha ila Allah. Orang yang melakukan dosa besar, ya, tidak menghias-hiasi perbuatannya sehingga seolah-olah dianggap sebagai kurbah, sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi pendalilan dari ayat di atas, bahwasanya orang kafir yang dia mengajarkan kekafiran pada orang lain, maka dia akan menanggung dosa dia karena kekufurannya dan dosa-dosa orang yang telah dia sesatkan. Maka penulis Fadlul Islam dan juga dijelaskan oleh Syarih di sini, ini mirip-mirip seperti Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah ketika mengajarkan kebid'ahan, mencontohkan kebid'ahan kepada orang lain, maka dia akan membawa dosa bid'ahnya dan akan membawa dosa orang-orang yang mengikuti dia, yang dia ajari kebid'ahan. Ya. Oleh karena itu tidak sekedar ada pahala jariyah, namun juga ada dosa jariyah. Ya. Itu dosa yang didapatkan dari orang-orang yang diajarkan dosa, termasuk di dalamnya kekufuran, ya, kesyirikan dan kebid'ahan. Kalau semua ini diajarkan kepada orang lain, maka akan menjadi dosa jariyah.
Ya, namun jangan disalahpahami bahwasanya orang yang melakukan kebid'ahan itu kafir, tidak ya. Di sini syarih ataupun penulis Fadlul Islam tidak mengatakan demikian. Hanya ada titik kesamaan, ya, sama-sama membawa dosa jariyah. Namun bukan berarti orang mubtadi yang melakukan bid'ah itu statusnya kafir, tidak demikian. Ya, bid'ah ada dua, ada bid'ah yang mukaffirah, ya, bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, kafir, seperti bid'ah Jahmiyah, ya, keyakinan Jahmiyah. Ini bid'ah dalam masalah akidah. Para ulama mengatakan orang yang punya keyakinan Jahmiyah maka dia kafir. Dan ada juga bid'ah yang kedua yang ghairu mukaffirah, tidak sampai keluar dari Islam. Ya, tidak sampai mengeluarkan orangnya dari Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.